Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik kelima mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2002 0950 1012. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari S. Lamada, SPDMT. Berbicara mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman, terdapat 6 hal yang menjadi pokok pembahasan di dalamnya, yaitu 1. Pengertian algoritma dan pemrograman, 2. Definisi algoritma, 3. Algoritma, 4. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, 5. Pemrograman prosedural, dan 6. Aturan penulisan algoritma. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Kata algoritma berasal dari bahasa Arab yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Para ahli sejarah matematika menemukan kata tersebut ada dalam buku seorang penulis terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Perubahan kata algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab telah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Adapun bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komunikasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dan komputer. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing komplet jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmetik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, pernyataan seleksi, dan pernyataan iterasi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Pada pembahasan mengenai definisi algoritma, terdapat 3 hal yang perlu dibahas, yaitu A. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika, B. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses, dan C. Belajar memprogram dan bahasa pemrograman. Bagian A. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak pula proses yang dinyatakan dalam algoritma. Contohnya yaitu dalam mencoba suatu resep masakan, terlebih dahulu dibaca langkah-langkah pembuatannya, lalu mengerjakan proses sesuai dengan yang dibaca. Secara umum, pihak atau benda yang melakukan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Suatu pemroses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma dan harus mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. B. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. C. Belajar memprogram dan bahasa pemrograman. Belajar memprogram. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah,
metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Titik berat belajar memprogram adalah desainer program. Belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman adalah belajar menggunakan bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Titik berat belajar bahasa pemrograman adalah coder. Produk yang dihasilkan yaitu program dengan rancangan yang baik, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, dan disertai dokumentasi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu algoritma. Aksi. Aksi di sini merupakan kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas, yaitu dimulai saat T0 dan berakhir saat T1. Aksi menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam. Luas ruang lingkupnya. Karena ruang lingkup luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan atau initial state dan final state. Initial state atau keadaan awal, T0, kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di derak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Final state atau keadaan akhir, T1, kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong kentangnya harus dikembalikan ke rak lagi. Beberapa aksi yang terjadi secara berurutan disebut kejadian. Efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif, tergantung dari sudut pandang. Contoh, mengupas kentang dapat dijelaskan: 1. Ambil kantong kentang dari rak. 2. Ambil panci dari almari. 3. Kupas kentang. 4. Kembalikan kantong kentang ke rak. Pokok pembahasan yang keempat yaitu notasi algoritma, independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmetika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar itu. Yang berubah hanyalah kecepatan, biaya, atau tingkat ketelitiannya. Pada sisi lain, setiap program dalam bahasa tingkat tinggi selalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. Pokok pembahasan yang kelima yaitu bahasa prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi secara beruntun atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural sehingga dinamakan pula bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada pula paradigma pemrograman yang lain. Di antaranya, pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, pemrograman deklaratif, dan pemrograman konkuren. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma ada 3, yaitu notasi 1, untaian kalimat deskriptif, notasi 2, diagram Aldir atau flowchart, notasi 3, pseudocode. Contoh notasi 1, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi, luas, panjang, lebar, bilangan bulat.
Deskripsi: 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. 2. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. 3. Tampilkan luas. Contoh notasi 2. Mulai. Input panjang lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Output luas. Selesai. Contoh notasi 3. Algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi: luas, panjang, lebar, integer. Deskripsi: input n, luas sama dengan panjang kali lebar, output luas. Adapun simbol-simbol program flowchart diantaranya terminal, persiapan, pengolahan atau proses, keputusan, input atau output, dan garis. Gambar dan keterangan dari masing-masing simbol tersebut dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. Pokok pembahasan yang keenam yaitu aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Judul atau header, B. Kamus atau deklarasi, C. Algoritma atau deskripsi. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian, maka dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Bagian A. Judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Contoh, judul algoritma, program luas kubus. Spesifikasi algoritma, menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukan lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran. Bagian B. Kamus atau deskripsi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Contoh, kamus nama tipe hanya untuk tipe yang bukan tipe dasar. Tipe jam terdiri dari 3 masukan yaitu HH sebagai jam, MM sebagai menit, dan SS sebagai detik. Nama konstanta harus menyebutkan tipe dan nilai. Konstan Pi bernilai real 3,14159. Konstan nama bernilai string Alex. Konstan benar bernilai boolean true. Nama informasi menyebutkan tipe. XY integer suatu nilai yang bertipe bilangan bulat. Nmax real nilai maksimum yang bertipe bilangan real. Bagian C. Algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input atau output, assignment, sequence atau runtutan, analisa kasus, dan perulangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Adapun contoh dari algoritma atau deskripsi ini dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. Selanjutnya, contoh penyelesaian masalah dengan algoritma. Program cetak string. Mencetak string selamat belajar algoritma dan pemrograman ke piranti keluaran. Kamus tidak ada. Algoritma, output, selamat belajar algoritma dan pemrograman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.